Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Bu Eka di sini dalam pembelajaran SD Kota Semarang. Hari ini kelas 6 akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tidak henti-hentinya, Bu Eka selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara satu, memakai masker, dua, mencuci tangan, dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 tentang globalisasi. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menulis informasi penting dari teks eksplanasi. Dua, mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi. Tiga, menjelaskan manfaat sumber energi listrik alternatif. Dan yang keempat, mengetahui pentingnya cinta produk Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Anak-anak sudah siap belajar semuanya? Yuk, kita mulai. Perhatikan gambar-gambar yang Bu Eka tampilkan ya. Menarik sekali bukan? Mengapa alat-alat tersebut dipasang di atap rumah? Yap, betul sekali. Fungsinya adalah untuk mengubah panas sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, di tengah era globalisasi yang sedang terjadi, energi menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan masyarakat. Energi-energi tersebut digunakan untuk berbagai macam keperluan, untuk industri, kendaraan, pembangkit listrik, bahan bakar, dan lainnya. Hampir sebagian besar kegiatan manusia membutuhkan energi, terutama energi listrik. Melihat banyaknya kebutuhan akan energi yang ada saat ini, bisa dikatakan ketersediaan energi tidak mencukupi. Walau pada kenyataannya masih banyak potensi energi yang belum tergali di bumi ini. Indonesia kaya akan sumber daya energi yang dapat diperbarui, yaitu panas bumi, tenaga air, biomas, tenaga surya, dan lain-lainnya. Sayangnya, Indonesia tidak mempunyai kebijakan untuk menggunakan sebagian pendapatan dari pengolahan sumber daya energinya untuk mengembangkan energi terbarukan. Justru kebanyakan hasil dari migas digunakan untuk mensubsidi BBM yang menghambat pengembangan energi lain. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi krisis ini. Secara umum bisa dilakukan pencarian dan pengembangan energi baru seperti nuklir, tenaga surya, angin, dan air laut. Bisa juga dengan mengurangi pemakaian energi-energi tersebut karena pemborosan yang dilakukan sangat menyedot stok energi yang tersedia. Salah satu cara mengatasi krisis energi adalah dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara tropis yang sinar mataharinya dapat berlangsung sepanjang tahun. Berikut ini teks eksplanasi tentang cara kerja panel surya. Salah satunya adalah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya untuk mengatasi krisis energi. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah menuliskan informasi yang kalian dapat di buku tugas ya, ditulis yang rapi. Setelah itu, identifikasi kalimat tidak efektif dan ubahlah menjadi kalimat efektif. Kalian tuliskan seperti tabel yang ada di situ. Selain panas matahari, ada beberapa energi alternatif lain yang bisa kita manfaatkan loh. Angin. Tenaga angin sebenarnya sudah dimanfaatkan orang sejak zaman dahulu. Kapal layar dapat berkeliling dunia dengan hanya menggunakan energi angin.
Kincir angin tradisional juga masih dapat ditemui di negara Belanda. Tenaga angin dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan alat yang disebut aerogenerator. Air. Aliran air dapat digunakan sebagai sumber energi, yaitu energi gerak. Energi gerak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Aliran air yang makin banyak dan deras akan menghasilkan energi listrik yang makin besar. Coba anak-anak sebutkan manfaat lain dari energi alternatif. Nah, kita tadi telah mempelajari energi alternatif sebagai sumber listrik kita di rumah. Apa saja benda-benda yang memerlukan energi listrik? Ya, benar sekali. TV, radio, kulkas adalah benda yang memerlukan energi listrik. Tahukah kalian, TV, radio, kulkas yang ada di rumahmu berasal dari mana? Era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap mencintai dan membanggakan produk dalam negeri. Mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Nah, ini adalah bacaan Aku Cinta Produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama. Bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal. Hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri. Sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Nah, dari teks tadi, mari kita bahas satu persatu ya. 1. Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Karena dengan mencintai produk Indonesia, kita dapat membangkitkan perekonomian para pengrajin kreatif yang ada di pelosok negeri. 2. Tindakan apa yang dapat kalian lakukan? Dengan membeli barang atau keperluan yang diproduksi oleh para pengrajin kreatif yang ada di Indonesia. 3. Apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Produk dalam negeri yang dibuat oleh para pengrajin tidak laku dan mereka akan rugi sehingga berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. 4. Apa yang terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? Nah, perekonomian Indonesia akan naik
karena hasil dari para perajin kreatif diminati oleh warganya sendiri. Bagaimana denganmu? Apakah sudah menggunakan produk Indonesia? Tentu saja sudah, karena setiap hari Rabu dan Kamis kita selalu menggunakan batik hasil para pembatik Nusantara. Kesimpulannya, cintailah produk-produk Indonesia karena dengan menggunakan dan membeli produk Indonesia, kita telah menghargai saudara setanah air Indonesia dan membantu untuk menumbuhkan perekonomian bangsa ini. Demikianlah pembahasan kita pagi ini. Kita telah mempelajari tentang satu, menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Dua, mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi. Tiga, menjelaskan manfaat sumber energi listrik alternatif. Dan yang keempat, mengetahui pentingnya cinta produk Indonesia. Jangan lupa ulangi materi yang telah Bu Eka berikan. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan. Dan semoga anak-anak semua selalu dalam lindungan Allah. Baiklah, pembelajaran kita telah usai. Bu Eka cukupkan sampai di sini. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.